Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memerlukan materai sebagai tanda bukti pembayaran. Pajak ini diberlakukan di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Latar belakang bea materai berasal dari zaman kolonial Belanda di Indonesia. Pada saat itu, materai digunakan sebagai tanda bukti pembayaran pajak atas dokumen-dokumen tertentu, seperti surat-surat perjanjian, akta notaris, surat-surat berharga, dan sebagainya. Tujuan utama dari penerapan bea materai adalah untuk mengumpulkan pendapatan negara. Dasar Hukum Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya menyebutkan bahwa pajak dalam pemungutan biaya lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan Dewan Perwakilannya. Dengan demikian, segala peraturan mengenai perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat atau wajib pajak seyogyanya diatur dengan undang-undang. Apa itu bea materai? Bea materai adalah dokumen yang dibuat dengan alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dari pengadilan terkait dokumen yang bersifat perdata sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain-lain yang sejenis beserta rangkapannya. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Per 1 Januari 2021 pemerintah memberlakukan tarif bea materai baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai Rp 10.000 per lembar sampai akhir Februari 2022. Lalu materai 3.000 dan 6.000 masih bisa digunakan. Asas pengaturan bea materai. Bea materai juga dilandaskan pada 5 asas, yaitu 1. Asas kesederhanaan, yaitu pengaturan bea materai harus dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya. 2. Asas efisien, yaitu pengaturan bea materai yang harus berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang baik. 3. Asas keadilan, yaitu pengaturan bea materai harus menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat. 4. Asas kepastian hukum, yaitu pengaturan bea materai harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 5. Asas kemanfaatan, yaitu pengaturan bea materai harus bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. Apa tujuan pengaturan bea materai? Tujuan dari pengaturan bea materai adalah sebagai berikut. A. Untuk membantu mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. B. Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai. C. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. D. Menerapkan pengenaan bea materai lebih secara adil. E. Menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Objek bea materai. Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Di antaranya sebagai berikut. 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. 2.
2. Akta notaris beserta groase, salinan, dan kutipannya. 3. Akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT beserta salinan dan kutipannya. 4. Surat berharga dan bernama dalam bentuk apapun. 5. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. 6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan glose risalah lelang. 7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruh atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. 8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bukan objek bea materai. Mengacu pada pasal 7 UU nomor 10 tahun 2022, hal yang bukan merupakan objek bea materai antara lain sebagai berikut. Dokumen terkait lalu lintas, orang dan barang seperti surat penyimpanan barang konsumen, surat penumpang dan barang, ijazah dalam bentuk apapun, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas daerah, dan lembaga lain, tanda terima berupa pensiun, tunjangan, dan gaji, tanda terima uang yang digunakan untuk intern organisasi, kwitansi untuk segala jenis pajak dan penerimaan lainnya, surat gadai, dokumen yang menyebutkan simpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan pada bank, koperasi, dan badan lain kepada nasabah, dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan kebijakan moneter, tanda pembagian bunga, keuntungan, atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun. Tarif bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU nomor 10 tahun 2020, bea materai dikenakan tarif sebesar Rp10.000 per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021, namun bea materai dengan nominal Rp6.000 dan Rp3.000 ini masih berlaku hingga 31 Desember 2021, sesuai ketentuan penggunaan, yaitu membubuhkan 3 materai masing-masing senilai Rp3.000, 2 materai masing-masing senilai Rp6.000, atau materai senilai Rp3.000 dan Rp6.000 pada dokumen. Saat terutang bea materai. Setelah mengetahui tarif yang dikenakan bea materai, selanjutnya adalah kapan saat terutangnya bea materai tersebut. Saat terutang bea materai adalah saat suatu dokumen atau surat dikenakan bea materai. Terkait hal itu, Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Bea Materai menetapkan kapan saja bea materai terutang. Pihak yang terutang bea materai merujuk pada ketentuan dalam Pasal 9 Ayat 1 hingga 5 Undang-Undang Bea Materai. Pihak-pihak yang terutang bea materai ditentukan dari pihak yang menerima manfaat dari pembuatan dokumen tersebut. Untuk dokumen yang dibuat secara sepihak, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen tersebut. Sementara itu, untuk dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Akan tetapi, ada pengecualian khusus untuk dokumen yang berupa surat berharga bahwa bea materai menjadi terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut, bukan pihak yang menerimanya. Selanjutnya, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, maka bea materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen tersebut. Untuk dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Meski demikian, perlu dicatat dan dipahami bahwa sesuai dengan Pasal 9 Ayat 6 bea materai, ketentuan-ketentuan di atas tidak menghalangi pihak atau para pihak yang terlibat dalam menentukan sendiri pihak mana yang akan membayar bea materai terutang tersebut. Siapa pemungut bea materai?
Pemungut e-materai adalah pihak yang wajib memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu, menyetorkan bea materai kepada negara, serta melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen tersebut meliputi surat berharga berupa cek dan bilet giro, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat sejenisnya, termasuk rangkapnya. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dalam bentuk apapun. Dokumen yang menyatakan jumlah dengan nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang sebagian atau seluruhnya sudah dilunasi dan diperhitungkan. Kriteria pemungutan e-materai merujuk pada pasal 3 PMK nomor 151/PMK 03/2021. Wajib pajak yang ditetapkan sebagai pemungut e-materai merupakan wajib pajak yang memiliki kriteria sebagai berikut. Memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu yang merupakan surat berharga berupa cek dan bilet giro, yang termasuk surat kontrak berjangka, surat keterangan dan sejenisnya, serta dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih 5 juta dengan jumlah lebih dari 1.000 dokumen dalam sebulan. Pembayaran bea materai yang terutang. Pihak yang terutang melakukan pembayaran bea materai yang terutang pada dokumen pada saat terutang bea materai. Undang-Undang Bea Materai. Dokumen dengan terutang bea materai dikenakan bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Pembayaran bea materai yang terutang pada dokumen dilakukan dengan menggunakan materai atau SSP. Materai tersebut berupa materai tempel atau materai dalam bentuk lain. Pembayaran bea materai dengan menggunakan materai tempel dilakukan dengan membubuhkan materai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai untuk pembayaran materai atas suatu dokumen, dengan cara menempelkan pada dokumen yang terutang bea materai. Materai dalam bentuk lain meliputi materai teraan, materai komputerisasi, materai percetakan. Direktur Jenderal Pajak menentukan keabsahan materai dalam hal diperlukan penentuan keabsahan materai. Penentuan keabsahan materai dilakukan berdasarkan permintaan penentuan keabsahan materai dari pihak yang terutang atau pihak lain. Pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemateraian kemudian merupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Bea Materai. Pemateraian kemudian disahkan oleh pejabat pos atau pejabat lain yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis materai. 1. Materai tempel biasanya merupakan materai yang ditempel secara langsung pada dokumen kertas. 2. Materai elektronik biasanya merupakan materai yang dibuat secara khusus dengan memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur berdasarkan peraturan materai. 3. Materai dalam bentuk lain merupakan materai yang digunakan dan dibuat menggunakan mesin teraan, menggunakan sistem komputerisasi dan juga mesin percetakan. Yang keempat, materai komputerisasi. Untuk materai yang dibuat melalui sistem komputerisasi, ciri khususnya meliputi memiliki tulisan bea materai lunas. Terdapat angka yang menunjukkan tarif bea materai. Pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah cara yang digunakan untuk melunasi bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi. Pemateraian kemudian ini dilakukan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dokumen bea materainya tidak dilunasi atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dan dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Setelah pemegang dokumen melunasi bea materai, pemateraian kemudian harus disahkan oleh pejabat pos. Pelunasan bea materai melalui pemateraian kemudian dapat menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak yang disingkat SSP. Bea materai yang terutang atas dokumen yang tidak dilunasi atau kurang dilunasi maka akan ditambah dengan sanksi administratif
100% dari bea materai yang terhutang. Apa saja larangan pejabat yang berwenang? Teruntuk pejabat yang berwenang dalam pemungutan bea materai, secara khusus diatur ketentuan mengenai larangan berlaku bagi mereka dalam Pasal 21 UU Bea Materai. Berdasarkan pasal tersebut, ditetapkan bahwa bagi pejabat yang berwenang dalam pemungutan bea materai dilarang untuk menerima pertimbangan atau menyimpan dokumen yang bea materai tidak atau kurang dibayar. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap pejabat dalam menjalankan tugas atau fungsi jabatannya dapat memberi kepastian bahwa bea materai yang terhutang atas suatu dokumen telah dibayar lunas atau belum. Selain itu, pejabat yang berwenang juga dilarang untuk melekatkan dokumen yang dimaksud pada dokumen lain yang berkaitan. Pasal 21 UU Bea Materai juga menetapkan larangan bagi pejabat yang berwenang dalam pemungutan bea materai untuk membuat salinan, tebusan, rangkap, atau petikan dan memberikan keterangan atau catatan dan dokumen yang dimaksud. Pejabat yang berwenang yang dimaksud meliputi hakim, panitera, jurusita, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pegawai aparatur sipil negara, anggota TNI atau Kepolisian Negara Indonesia, dan pejabat negara. Apabila seorang pejabat yang berwenang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka pejabat tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin dan kewajiban atau larangan pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara atau pejabat umum lainnya. Fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai. Dokumen-dokumen yang diberi fasilitas pembebasan dari penanganan bea materai sebagai berikut. A. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam. B. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan sosial yang tidak bersifat komersial. C. Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atas jasa dokumen keuangan. D. Dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atas atau berdasarkan asas timbal balik. Apa sanksi yang dikenakan jika meniru atau memalsukan materai? Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Undang-Undang Bea Materai, pihak-pihak yang meniru dan memalsukan materai akan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda 500 juta. Apa sanksi yang dikenakan jika memakai, menjual, menyerahkan, atau mempunyai persediaan materai palsu? Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, pihak-pihak yang meniru memalsukan bea materai akan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda 500 juta. Apa sanksi yang jika menghilangkan tanda materai yang tidak dapat dipakai lagi, rekondisi atau menggunakan materai bekas? Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Undang-Undang Bea Materai, pihak-pihak yang meniru dan memalsukan materai akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda 200 juta. Kesimpulan dari penjelasan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan. 1. Bea materai adalah pajak atas dokumen seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai. Bea materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. 2. Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur jalannya bea materai di Indonesia. 3. Objek bea materai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seorang dan pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Terdapat beberapa cara pelunasan pajak atas bea materai.